Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyid asy-syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah di subuh hari yang berbahagia ini, pada hari Jumat tanggal 18 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam kajian rutin subuh dengan tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, yarhamukallah, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan kaidah yang ke-8, di mana kaidah yang ke-8 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di beberapa surah. Salah satunya adalah di surah Az-Zumar di ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." ولا تزر وازرة وزر أخرى. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan telah kita sebutkan bahwasanya kaidah Quran ini adalah pondasi keadilan. Ya, bahwasanya Allah itu Maha Adil. Bagaimana bentuk keadilan Allah? Allah menghukum orang yang berbuat dosa dan Allah tidak akan menghukum orang yang tidak berbuat salah. Ya. Jadi seseorang itu tentunya dia mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dalam kehidupan kita itu ada yang berdosa dan juga ada yang salah. Tidak semuanya yang salah itu berdosa. Tidak semuanya yang salah itu berdosa. Contoh misalnya, masuk masjid dengan kaki kiri, ini berdosa atau tidak? Tidak, tapi salah. Salah. Tidur di pengajian, ini berdosa atau tidak? Tidak, tapi salah. Ya, jadi tidak semuanya yang salah itu berdosa. Ya. Misalnya nyandar ketika pengajian, ini berdosa atau tidak? Tidak, tapi salah. Ya. Jadi tentunya dalam agama kita itu adalah sesuatu yang agama yang maha adil. Dan ketika seorang yang melakukan dosa, itulah yang dihukum, ya, bukan yang lainnya. Tetapi ada kondisi yang mana jika dia berdosa, ada orang berdosa, tetapi dia juga memikul dosa-dosa orang-orang lain juga. Kapan itu kondisinya? Ya, ketika dia menjadi penyebab atau ketika dia mengajak dosa itu. Ya, seperti misalnya Qabil yang membunuh Habil. Qabil yang membunuh Habil. Qabil ini adalah seorang yang membunuh pertama kali dalam sejarah manusia. Maka dalam hadis disebutkan, tidaklah anak cucu Adam membunuh setelah Qabil itu kecuali dipikul juga dosanya oleh Qabil. Maka seluruh pembunuh-pembunuh di dunia ini itu juga dosanya lari ke Qabil. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena dia adalah orang yang pertama memberikan contoh membunuh. Maka semua dosa-dosa pembunuh itu larinya ke Qabil. Karena dia yang pertama kali. Siapa yang menemu rokok? Itu luar biasa itu.
Siapa yang pencetus pertama kali, siapa yang pertama kali merokok di dunia ini, semua perokok-perokok itu lari ke dia. Coba bayangkan itu. Siapa pencetus misalnya praktek perzinahan, membuka praktek perzinahan. Setelah itu orang lihat, oh di situ ada rumah ini, buat, maka semuanya dosanya lari ke dia. Ini bahayanya kalau dia pertama kali mencetuskan maksiat itu. Siapa yang pertama kali mencetuskan misalnya nyanyian dengan genre yang berbeda-beda, ya. Nyanyian apa misalnya yang ada di Indonesia ini, ya, genre khusus yang mencetuskan itu, maka keburukannya akan lari kepada dia, ya. Akan lari kepada dia. Dan bahayanya kalau ada orang memberikan contoh yang kurang baik dan itu dosa, maka dosa-dosa orang yang mengikutinya itu akan lari, ya. Perbuatan bid'ah misalnya, belum ada orang pernah kerjakan, kemudian dia kerjakan perbuatan bid'ah itu, maka dosa-dosanya lari kepada dia semua. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dosa juga jika dikerjakan itu bisa ditimpa azabnya kepada orang yang pelakunya dan juga kepada orang yang bukan pelakunya. Artinya azab itu secara merata akan ditimpakan oleh manusia. Kapan itu? Ketika dosa itu merajalela dan tidak ada yang menegurnya, tidak ada yang mengingkarinya. Maka pada saat itu azab bukan hanya turun kepada si pelaku, tapi turun kepada seluruh manusia. Makanya kalau ada orang mabuk, ya, minum, ya, khamar, jangan kita bilang ini tidak ada berpengaruh bagi saya. Oh tidak, bisa jadi karena dosa itu sudah merajalela, sudah banyak di kampung itu yang mabuk-mabuk, kemudian tidak ada yang tegur, maka azab itu bisa turun kepada orang yang mabuk. Begitupun juga orang-orang soleh yang diam dan tidak menegur orang yang mabuk tersebut. Maka ini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita lanjutkan kaidah berikutnya, sebagaimana biasa kita akan memoroja dari kaidah yang sudah kita sampaikan. Baik, kaidah yang pertama, abata wa qulu linnasi husna. Artinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Kaidah yang kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Naam. Dan boleh jadi apa yang engkau benci tapi itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang engkau suka itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah engkau melupakan kebaikan salah seorang di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah 237. Kaidah yang keempat, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah. Meskipun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 14 dan ayat 15. Kaidah yang kelima, wa qad khaba man iftara
dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Surah Toha Toha 61 ayat 61. 61. Kaidah yang keenam, wassulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik. Surah An-Nisa ayat 128. Kaidah yang ketujuh, ma'alal muhsinina min sabil, dan tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Surah At-Taubah ayat 91. Kaidah yang ke-8, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surah Az-Zumar ayat 7. Baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya, dan sebelumnya di akhir majelis silakan dipersediakan untuk kaidah yang kedua sebagai contoh. Yang sudah sampaikan itu ya sudah ya, yang belum. Jadi yang belum, yang kemarin sudah khalas, yang belum menyampaikan papernya, belum mengumpulkan tugas wajibul manzilinya ya. Jadi kalau yang sudah tadi khalas, kita dahulukan yang belum. Jadi kita mau mendengarkan contoh-contoh dalam kehidupan, kalau bisa lah problem rumah tangganya sendiri ya. Jangan ya. Baik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu as-samin ashar min kitab Qawaidi Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal hayat. Al-muallifu Asy-Syaikh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi waz zurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Berikut ini beberapa contoh terkait dengan bahasan ini, di mana kasus seperti ini sering terulang dalam kehidupan rumah tangga kita. Halaman 73. Kaidah ke-9. Kaidah yang ke-9. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ali Imran ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qa'idatu at-tasi'ah, kaidah yang ke-9 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah dalam surah Ali Imran ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laysa adh-dhakaru kal unsa, wa laysa adh-dhakaru wal unsa, wa laysa adh-dhakaru kal unsa, وليس الذكر كالأنثى. وليس kemudian laisa. Laisa ini apa namanya kalau tajwid? Fathah bertemu ya sukun, namanya apa? Madlin, dibaca lembut. Walaysa dzakar wal lam asy-syamsiyah, tidak terdengar lamnya. Walaysa dzakaru dza, ujung lidah itu dikeluarkan ya sedikit. Walaysa dzakaru,
Walaysa dzakar. Bukan walaysa sakaru. Ya, bukan sa. Ya. Ya, Ustaz Abdurrahman bilang, Ustaz, ini kok panggil di sini bilang ustaz. Kenapa ustaz? Apa artinya ustaz? Oh ya, di sini itu karena ya ngajarnya dulu mungkin orang-orang tua kita, jadi za itu semuanya s diajarkan waktu mengaji dulu ya. Jadi mereka bilang ustaz. Ya, belum kira ada arti lainnya itu ustaz. Nggak, sudah betul itu guru artinya. Ya, tapi karena sudah sering terbiasa semuanya itu za, so itu jadi s semua. Ya, jadi s semua. Ya. Di mana ustaz? Ya, belum kira itu makna lain, ya, bukan ustaz yang dipahami, ya. Tapi karena sudah sering, makanya mau diperbaiki ya bacanya, tartil, tahsin, rutin sampai lancar. Alumni tartil harus sudah berubah ya, jangan sampai masih bilang ustaz, ya. Yang betul ada dza, ustaz, pakai dzal. Walaysa dzakaru kal unsa. Walaysa dzakaru kal unsa. Baik, kenapa ditekan di situ? Unsa. Ikhfa, nun sukun bertemu. Ya. Ya. Kadang juga membacanya unza. Salah. Justru yang s berubah jadi z. Coba ya. Yang s itu berubah jadi, kan ini unsa. Dia bilang unza. Anda ini sa. Apa huruf? Sa. Baik. Artinya wa Dan laisa bukan, az-zakaru laki-laki itu ka. Artinya ka seperti, unsa perempuan. Bisa diterjemahkan dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya, di sini diterjemahkan anak, tapi bisa diterjemahkan global, bukan hanya anak, tetapi terjemahannya dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa artinya walaysa dzakaru kal unsa? Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Baik. Ini insyaallah yang menjadi kaidah kita. Apa makna daripada kaidah yang ke-9 ini? Nah, ayat ini merupakan kaidah Al-Quran yang sangat agung yang menunjukkan kesempurnaan ilmu dan hikmah Allah serta kemahakuasaannya kepada hamba-hambanya. Kaidah yang dimaksud adalah firman Allah yang disebutkan di atas, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ali Imran 36. Konteks ayat ini berkenaan dengan kisah istri Imran bersama putrinya Maryam alaihissalam. Allah berfirman, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Ali Imran 35 sampai 36. Baik, konteks ayat ini turun itu dari kisah istri Imran bersama dengan putrinya Maryam. Disebutkan sebagian riwayat istri Imran ini bernama Hanna. Siapa namanya? Hanna, mempunyai anak perempuan namanya Maryam. Inilah ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Kisahnya adalah, ingatlah ketika istri Imran, atau dalam riwayat disebut dengan Hanna, berkata, ya Tuhanku, sungguhnya aku menazarkan, aku ingin kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku karena sedang hamil menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis, artinya bisa menjadi pelayan Masjidil Aqsa. Pelayan Masjidil Aqsa. Karena itu terimalah nazarku. Artinya saya sedang mengandungnya Allah, mudah-mudahan anak ini anak yang soleh, ya, anak yang soleh dan bisa menjadi penjaga dari Masjid Al-Aqsa Palestina.
Karena itu terimalah ya Allah dariku, Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka tatkala istri Imran melahirkan atau Hanna melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Yang dilahirkan anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Maksudnya Allah lebih mengetahui ya siapa yang pantas atau apa yang ditakdirkan oleh Allah, itulah yang terbaik. Dan anak laki-laki itu tidak seperti dengan anak perempuan. Nah ini kaidah kita di sini ditandai, dan anak laki-laki itu tidak sama seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia bernama Maryam, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari setan yang terkutuk. Jadi beliau tadi apa nazarnya ketika sedang mengandung? Niatnya ini anak menjadi apa? Anak yang soleh dan juga bisa menjadi pelayan Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa. Ternyata takdir Allah berkata lain. Yang dilahirkan adalah anak perempuan. Tidak seperti keinginannya, karena sebagai pelayan masjid itu tentunya harus orang yang kuat, ya kan? Mengurus sana sini, keluar masjid, keluar rumah, dia harus banyak yang dia urus. Maka beliau ya Hana menginginkan seorang anak laki-laki. Ternyata yang keluar adalah anak perempuan. Karena pada saat itu belum ada radiologi ya, belum ada pengecekan ini laki-laki atau perempuan, USG belum ada. Jadi sehingga yang keluar adalah anak laki-laki ya, atau anak perempuan dan bukan anak laki-laki. Maka disitulah kalimatnya mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Jadi anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan ya, sehingga tidak seperti keinginannya yarhamukallah, tidak seperti dari keinginan Maryam, atau tidak seperti keinginan Hana. Tetapi Maryam, masya Allah, melahirkan ya, seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan juga ketetapan Allah itu selalu indah ya. Coba tadi niatnya anak ini mudah-mudahan anak laki-laki supaya bisa menjadi pelayan Masjid Aqsa. Ternyata cucunya seorang nabi. Bukan hanya melayani Masjidil Aqsa, seluruh Bani Israel, beliau adalah nabinya Bani Israel. Nabinya Bani Israel, sehingga selalu ketetapan Allah itu selalu indah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kau benci ternyata itu baik. Ya. Kalau ada yang ngeyel, enggak begitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Nah, ringkasan cerita. Suatu ketika istri Imran bernazar agar anaknya kelak menjadi pelayan untuk Baitul Maqdis. Maka ketika ia melahirkan Maryam, ia berkata, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Hal ini dilontarkan karena terkait dengan kemampuan dan kekuatan laki-laki dalam memberikan pelayanan kepada Baitul Maqdis serta kesanggupan memikul beban-bebannya. Tentu laki-laki lebih kuat dari perempuan yang Allah mentakdirkan mereka memiliki fisik yang lemah dan rintangan-rintangan yang bersifat kewanitaan yang akan menjadikan kondisinya semakin lemah seperti haid dan nifas. Ya, disebutkan di sini salah satu perbedaannya laki-laki dengan perempuan yang paling kentara adalah perbedaan fisik. Perbedaan fisik. Fisik laki-laki itu tentunya beda dengan fisik wanita. Perbedaan yang pertama adalah fisik. Laki-laki itu kuat dan wanita itu lemah. Wanita itu apa? Lemah. Jadi itu perbedaan yang Allah takdirkan, dan ini sesuai dengan kuadrat. Ini sesuai dengan kuadrat manusia. Nah, Al-Quran telah menjelaskan perbedaan tingkatan jenis laki-laki dan perempuan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita disebabkan apa yang Allah utamakan untuk sebagian mereka dari sebagian yang lain. Mereka adalah kaum laki-laki dan maksud dari sebagian yang lain adalah kaum wanita. Baik, jadi disebutkan bahwa perbedaan yang kedua,
Selain dari fisik laki-laki itu kuat dan wanita itu lemah, juga laki-laki itu diciptakan untuk menjadi pemimpin. Baik pemimpin rumah tangga maupun pemimpin ya negara, pemimpin daerah, itu selalu diutamakan laki-laki ya. Karena Allah sendiri mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dalam hadis yang lain mengatakan ya, lan yuflihal qaum, tidak akan beruntung suatu kaum yang jika dipimpin oleh seorang wanita. Tidak akan beruntung atau tidak akan sukses kaum tersebut. Ya, maka pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Kalau ada di rumah tangganya sekarang yang menjadi pemimpin adalah istrinya, disuruh-suruh sama istrinya, istrinya pergi kerja di luar, suaminya pergi masak, suaminya pergi gendong bayi, suaminya pergi ini, berarti dia sudah balikkan ayat. Coba itu betul nih perempuan ini, nah kasih balik ayat. Allah bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia bilang an-nisa'u qawwamuna 'alar rijal. Betul-betul makedoh matut. Ya, tapi bukan cuma perempuan yang makedoh ya, ada juga itu laki-laki makedoh. Ya. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Ya, nauzubillahi min zalik, kalau ada wanita yang memimpin rumah tangga. Nah, Juga firman Allah, dan bagi laki-laki atas mereka beberapa derajat. Al-Baqarah 228. Hal itu disebabkan karena laki-laki memiliki kesempurnaan penciptaan, kekuatan alami, kemuliaan dan kegagahan. Sementara pada kaum wanita ada kekurangan dalam penciptaan, kelemahan tabiat seperti yang sering dilihat dan dirasakan. Tentu kelebihan dan kekurangan yang melekat pada dua jenis manusia yang berbeda ini tidak dapat diingkari kecuali orang-orang yang sombong. Allah mengisyaratkan hal ini pada firman-Nya, dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Az-Zukhruf ayat 18. Anak perempuan dibesarkan dengan perhiasan, itu menandakan ia sebagai ciptaan Allah yang lemah, dan perhiasan itu dikenakan pada anak perempuan untuk melengkapi kekurangan pada penciptaannya. Masya Allah. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwasanya laki-laki itu ditinggikan beberapa derajat dari kaum wanita. Kenapa ditinggikan beberapa derajat? Karena laki-laki ini punya keistimewaan seperti kesempurnaan fisik, kekuatan alami, ada kegagahan, ada wibawa, beda dengan perempuan. Maka perempuan jangan sampai mengharapkan suaminya sama dengan teman-teman perempuannya. Dan si laki-laki, suami, jangan harapkan istrinya seperti teman laki-lakinya. Tidak. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Maka ketika sudah menikah, ingat yang kita hadapi ini perempuan. Dia perempuan, dia bukan laki-laki. Dan juga si istri lihat suaminya, ingat dia ini laki-laki. Dia bilang perempuan, kenapa suami tidak peka? Ya memang begitu laki-laki. Karena selalu mengedepankan nalar, sedikit-sedikit nulur. Ya. Kalau perempuan itu mengedepankan perasaan. Ya. Coba ya, kenapa itu tidak kurang perhatian itu suami? Kenapa itu suami itu agak-agak rada-rada cuek? Memang begitu diciptakan. Nah, dari cueknya itulah laki-laki, disitulah muncul romantisnya. Nah, dari cueknya laki-laki, disitulah muncul wibawanya. Coba ibu-ibu misalnya lagi masak di dapur, kemudian masuk suaminya pulang dari kerja. Itu istri ya maunya itu suami. Coba istri maunya bagaimana kalau suami masuk rumah? Buka pintu dan assalamualaikum, bagaimana kabar anak-anak ya, dengan gagah perkasa, dengan wibawa, atau assalamualaikum, mau begitu suaminya assalamualaikum. Gimana caranya? Suami memang disitulah kelihatan gagahnya. Kalau rada cuek, beribawa, jaga image, disitulah kelihatan gagahnya. Masa pulang dia maunya itu ini lompa-lompa, suaminya baru peluk. Bagaimana cara? Sekarang saya tanya ibu-ibu, mau bagaimana? Yang pertama atau yang kedua? Ya.
Itu boleh, tapi tidak boleh terlalu feminim. Tidak boleh terlalu feminim. Bahaya itu kalau terlalu feminim. Ya. Kalau ucapan seperti itu boleh, itu namanya ucapan romantis. Tapi kalau misalnya gayanya terlalu feminim, terlalu seperti perempuan, tidak menunjukkan kegahayan. Disitulah cueknya laki-laki menunjukkan wibawahnya. Ya, barakallahu fiik. Nah, beberapa pihak berpandangan bahwa ketentuan Allah pada penciptaan wanita merupakan tanda kesempurnaan pada dirinya. Walaupun dalam pandangan laki-laki itu dipandang sebagai sebuah kekurangan, apakah Anda tidak memperhatikan bahwa lemahnya wanita dan lemahnya mereka dalam memberikan penjelasan pada saat bertikai merupakan kekurangan di mata pria, padahal ia sesungguhnya dianggap sebagai perhiasan dan keindahan bagi kaum perempuan yang bisa saja membuat hati menjadi tertarik kepadanya. Merupakan ketentuan Allah bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah lebih mengetahui hikmah dan maslahatnya, dan juga lebih mengetahui kadar perbedaan secara mendetail di antara makhluk-makhluknya. Allah berfirman, apakah Allah menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Al-Mulk 14. kenapa wanita itu suka dengan berhias? Ya, karena dia diciptakan dengan kekurangan. Sehingga dengan kekurangannya itu dia perlu berhias, dia harus tutupi ya wajahnya. Bayangkannya dia sudah diciptakan alis oleh Allah, dia kasih bengkok lagi. Bayangkan itu ya. Kalau sudah buat lurus ya, lurus ini kan alis, dia bikin bengkok coba. Ya. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wanita ya dengan kekurangan, tapi dengan itulah dia berhias. Makanya bahasa Arabnya itu perempuan itu mar'atun, apa? Mar'atun, ya. Cermin itu bahasa Arabnya mir'atun. Ya, jadi beda fathah dengan kasroh saja. Kenapa perempuan namanya mar'atun? Kenapa kalau cermin mir'atun? Mirip. Bedaan fathah dan kasroh karena perempuan itu suka bercermin. Kaca spion tidak lewat, pasti mampir. Ya kan? Masih mampir kaca spion di jendela mobil, ternyata ada orang di dalam. Ya, ketahuan dia sedang memperbaiki jilbabnya. Barakallahu fiik. Nah, perbedaan yang terjadi pada hukum-hukum syariat antara laki-laki dan perempuan dikembalikan kepada pertimbangan tabiat penciptaan perempuan, kemampuan akalnya, kondisi kejiwaannya, dan hal-hal yang disetujui oleh semua pihak, didukung oleh para cendekiah dan orang-orang objektif dalam semua agama. Disinilah seorang mukmin menyadari akan pentingnya sebuah kaidah yang bermanfaat bagi dirinya untuk digunakan dalam berbagai kondisi dan keadaan, yaitu bahwa syariat tidak mungkin memisahkan dua hal yang sama dan tidak mungkin menghimpun dua hal yang saling bertentangan. Seorang mukmin sejati tidak melampaui batasan-batasan syariat hanya dengan berbasis kepada analisa akalnya yang pendek dan terbatas, namun ia seharusnya mengetahui hikmah di balik perbedaan atau penghimpunan ini. Baik, jadi disebutkan bahwasanya ya di antara perbedaan juga dari segi psikologi seorang wanita itu dalam hal berbicara, bahwasanya dalam riset satu hari seorang wanita itu bisa mengeluarkan 15.000 kata. 15.000 kata. Adapun laki-laki hanya bisa mengeluarkan 7.000 kata. Jadi perempuan bisa 15.000, laki-laki itu 7.000. Banyak pulsanya perempuan. Ya, maka dia harus tahu kalau cerewet perempuan itu memang tabiatnya begitu. Secerewet-cerewet atau sependiam atau cerewet-cerewet laki-laki itu lebih cerewet wanita pendiam. Saya ulang ya, secerewet-cerewet laki-laki, wah ini laki-laki banyak sekali bicaranya. Itu lebih pendiam dari wanita yang pendiam. Itu wanita pendiam itu lebih cerewet daripada laki-laki yang cerewet. Ya, itu karena memang 15.000 kata. Maka wajar kalau misalnya pulang dari kerja itu pasti banyak cerita. Dia akan ceritakan apa yang terjadi di hari ini. Dari dia masak, dia mengantar anak ke sekolah, dia akan cerita semua. Maka sebagai laki-laki kita hanya bisa mendengarkan curhatnya saja. Karena seorang wanita yang dibutuhkan adalah didengarkan curhatnya. Didengarkan curhatnya. Dengarkan saya curhatnya. Iya. Jangan dikasih solusi. Dengarkan saja curhatnya perempuan. Karena ketika dia sudah keluarkan curhatnya, disitulah dia sudah mulai tenang. Iya, dia mulai tenang di situ.
Ya, tapi sifat laki-laki ya, coba sifat laki-laki sebagai pemimpin, kalau ada yang dia dengar masalah, itu langsung kasih solusi. Langsung kasih apa? Solusi. Ini tadi saya ngantar anak-anak, Kak, ini capek saya sudah dari masa, kemudian saya antar anak ke sekolah. Wah, saya capek sekali hari ini. Langsung laki-laki itu langsung kasih solusi. Ada problem kasih solusi. Ya kalau gitu kita sewa aja, ojek aja. Nggak usah kamu yang antar, kita sewa ojek per bulan. Jadi selama ini, Kak, kamu anggap saya tukang ojek? Waduh. Ya kalau gitu kita diam aja. Jangan usah kasih solusi, Pak. Dikasih solusi, dia nentang lagi. Jadi udah kalau gitu kita diam. Nah, kita iya saja, oh iya. Karena kalau kita kasih solusi tersinggung dia. Kan dia tadi curhat. Nah, dia sebenarnya itu mau curhat aja. Jadi dengarkan saja. Jangan kasih solusi, dengarkan saja. Jadi kalau dia minta emas, dengarkan saja. Ya. Karena dia sedang membutuhkan pulsa. Bayangkan di rumah tidak ada yang diajak bicara. Masa diajak bicara tembok? Nah, pas datang suaminya, ternyata suaminya guru di sekolah. Habis pulsanya 7.000. Pulang ke rumah, ada pulsa 15.000. Sehingga ditimpakan semua kepada suaminya. Nah, baru-baru pulang dari kerja tentunya capek. Ya, sehingga 15.000 itu kadang didengarkan sebagian saja. Tidur suaminya masalah cerita. Barakallahu fiik. Nah. Siapa yang beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, maka tentu pandangannya keliru serta menyalahi dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kaidah Al-Quran yang sedang kita bahas saat ini merupakan dalil yang sangat terang dan jelas dan yang menunjukkan perbedaan keduanya. Sementara dalil dari sunnah Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Karena sekiranya keduanya sama saja, maka tentu Rasulullah tidak akan melaknat orang-orang yang menyerupai. Coba kita renungkan sejenak hikmah yang Allah kehendaki di balik perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada sebagian hukum-hukum syariat. Baik, siapa yang beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama, maka ini adalah pandangan yang keliru. Dan ini yang mencoba dari barat untuk menjadikan laki-laki itu atau perempuan itu sama derajatnya dengan laki-laki. Tidak, kalau laki-laki bisa kerja di luar, maka perempuan juga bisa kerja di luar. Kalau perempuan bisa mengasuh bayi, maka laki-laki juga harus bisa mengasuh bayi. Bayangkan kalau laki-laki yang mengasuh bayi, ya. Bayangkan kalau laki-laki yang mengasuh bayi. Bagi ya dunia barat itu mencoba untuk mendoktrin ini. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang dia inginkan. Tidak bisa diubah kuadrat itu. Ya perempuan dialah perempuan, yang laki-laki dialah laki-laki. Nah di sini disebutkan Rasulullah SAW melaknat, la'anallahu ya, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihati birijal. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Kalau ini sama, ya, maka tidak mungkin Nabi melaknat. Ya, berarti hal itu tidak boleh. Tidak boleh laki-laki itu sama dengan perempuan dan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Perhatikan juga anak-anak kita misalnya yang laki-laki, jangan sampai dia sudah mulai feminim. Ya. Kalau dari kecil itu lain-lain menangisnya kayak nangis perempuan, ini harus segera diperbaiki. Jangan dia sering main dengan boneka, main dengan anak-anak tetangga perempuan. Jangan, dia suruh main dengan laki-laki, dia suruh main dengan robot saja. Ya, dia tinju robotnya. Ya, jadi seperti itu. Jangan bergaul dengan perempuan. Ya, intinya jangan sampai dia sudah mulai kecil kelihatan kalau nangis ya perempuan, kemudian terlalu mendayu-dayu tangannya juga. Ha? Ya, mana begini laki-laki jangan. Ya, jadi itu harus segera dicegah ya supaya tidak terjadi sesuatu. Di antaranya perbedaan dalam hukum waris. Sudah menjadi sunnatullah bahwa laki-laki adalah pihak yang banyak berusaha dan lelah dalam mengais rezeki. Ia juga yang dituntut memberi warisan dan juga harus membayar diat atau denda. Karena itu ia berpotensi untuk selalu kekurangan harta dan materi. Berbeda dengan perempuan yang hartanya berpotensi untuk selalu bertambah seperti saat ia mendapatkan bayaran atau mahar atau ketika ia mendapatkan nafkah dari walinya. Syekh Asy-Shinqiti berpandangan didahulukan pihak yang sering mengalami kekurangan harta daripada yang sering bertambah. Karena itu hikmah pembagian warisan sangat jelas dan terang, kecuali yang sengaja mengingkarinya atau Allah butakan hatinya karena kekufuran dan maksiat. Baik, ditanda itu perkataan Syekh Asy-Shinqiti
rahimahullah taala berpandangan didahulukan pihak yang sering mengalami kekurangan harta daripada yang sering bertambah. Siapa pihak yang sering mengalami kekurangan? Capu nih, kanker, kantong kering. Kalau perempuan itu pihak yang selalu mendapatkan pertambahan. Coba lihat suami tak, jaketnya sudah 10 tahun itu tidak ganti-ganti. Coba, jaketnya tidak pernah ganti, jasnya sudah berapa walimah, mungkin ribuan walimah dia sudah hadiri. Kenapa dia seperti itu? Ya, kenapa dia seperti itu? Ya ini tentunya untuk istrinya, untuk dibelikan emas istrinya, untuk dibelikan sepatu. Beda kalau perempuan, ya ketika dia ajak jalan, ayo dek pergi jalan, dia bilang tidak ada bajuku, tidak ada bajumu, dibuka lemarinya, ini apa namanya? Daun ini namanya. Subhanallah, katanya tidak ada. Iya, jadi disebutkan bahwasanya laki-laki kenapa warisannya berapa didapatkan laki-laki kalau warisan 2 kali lipat dari perempuan, ya 2 kali lipat dari perempuan. Sehingga kenapa bisa warisannya lebih banyak? Karena dia mengalami kekurangan, dia butuh mahar, dia butuh uang panai, ya dia butuh menafkahi keluarga. Beda kalau perempuan itu dinafkahi, diberi, ya dan seterusnya, ya. Makanya telah kita sebutkan kemarin kalau misalnya pembagian warisan itu bukan berkaitan tentang siapa anak yang selalu menemani orang tua dikala di usia tua. Ya, contoh misalnya yang menemani ini adalah anak perempuannya, dia yang asuh, dia antar ke WC, kemudian dia kasih makan, biayanya juga dari dia. Kemudian pas meninggal dunia ternyata warisannya sedikit. Warisannya lebih banyak didapatkan kakaknya, karena kakaknya laki-laki yang tinggal jauh bersama dengan keluarganya sendiri. Dia protes, kenapa bisa warisan saya sedikit? Kan saya yang rawat ibu, kan saya yang urus ibu, saya yang temani pergi ke WC, kemudian melayani pakaiannya, mencucikan bajunya. Kenapa kamu lebih banyak dapat harta warisan? Kamu kan tinggal di luar sana, kamu tinggal di Makassar dengan keluargamu. Inilah aturan syariat. Kenapa tadi? Karena laki-laki penuh dengan kekurangan, sangat cepat kantong kering. Masuk di Alfa Muda atau di Indo April itu selalu 100.000 itu. Beli apa ini 100.000? Beli apa? Gosok gigi, ya, sama odol. Nggak salah aja itu kasir, ya. Jadi penuh dengan kekurangan, ya, penuh dengan. Adapun wanita, dia akan dinafkahi, dia akan didatangi laki-laki, dia akan dilamar, dia akan diberikan nafkah, dia akan diberikan uang panai. Sohi au khata. Maka wanita jangan terlalu banyak menuntut kepada laki-lakinya. Coba lihat bajunya sudah robe-robe masih nak pakai. Sohi au khata. Kalau perempuan ini sudah pudar-pudar warnanya nak ganti nih. Barakallahu fiik. Ya. Nah, perbedaan dalam persaksian. Perbedaan ini disebutkan dalam ayat tentang hutang piutang. Allah berfirman, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari laki-laki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksimu yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Al-Baqarah 182. Juga disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjelaskan sebab utamanya adalah kekurangan akal yang dimiliki oleh perempuan. Baik, barakallahu fiik. Apa persaksian atau hukum syariat yang menjelaskan laki-laki itu beda dengan perempuan adalah dalam persaksian. Kalau mendatangkan saksi laki-laki itu berapa? 2 orang saksi dari laki-laki. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi kalau perempuan itu butuh 2. Jadi 1 persaksian laki-laki sebanding dengan 2 persaksian perempuan. Kenapa seperti itu disebutkan di sini? Karena kekurangan akal. Ya, mereka itu kurang akalnya. Ini Nabi sendiri yang bilang, ya. Kata Nabi, ya, nakhisatul aql waddin. Ya, agak-agak kurang akal sedikit, rada-rada, ya, barakallahu fiik. Ini Nabi sendiri yang bilang. Nabi mengatakan, hunna, perempuan itu naqisatul aql waddin, kekurangan akal dan kekurangan agama. Sahabat bertanya, apa maksudnya kekurangan akal? Kata Nabi, tidakkah 1 persaksian laki-laki itu setara dengan 2 perempuan? Itu maksudnya kekurangan akal. Kalau kekurangan agama bagaimana maksudnya?
Tidakkah mereka kalau sedang haid tidak pergi sholat, tidak pergi puasa? Nah, itu namanya kekurangan agama. Khalas. Jadi kekurangan akal maksudnya persaksian, dia butuh 2 orang saksi untuk 1 orang laki-laki. Kalau dalam masalah agama mereka sering tidak mengerjakan perintah karena ada larangan-larangan seperti haid dan seterusnya. Nah, Bagi siapa yang mencermati lebih dalam akan memahami bahwa perbedaan ini dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan bagi semua pihak. Syekh Rashid Ridho menjelaskan pada hakikatnya perempuan tidak memiliki keharusan untuk sibuk dengan mengurusi uang dan semacamnya, karena ia memiliki hafalan yang lemah. Namun berbeda ketika wanita itu mengurusi urusan rumah tangga yang memang menjadi pekerjaan utamanya. Tentu mereka memiliki ingatan yang lebih kuat dan cermat dibandingkan kaum lelaki. baik, jadi disebutkan oleh Syekh Rashid Ridho, pada hakikatnya perempuan tidak memiliki keharusan untuk sibuk dengan mengurusi uang dan semacamnya. Biar suami yang pegang wanta, ya. Jangan diserahkan kepada perempuan karena memiliki hafalan yang lemah. Ya, lemah hafalannya. Tadi sudah simpan 100.000, ndak, baru 50.000. Astagfirullah. Sudah dikasih tadi 100.000, ndak 50.000. Ini mana lagi 50? Nah, korupsi lagi ini. Ya. Jadi seperti, tetapi kalau masalah rumah tangga, kata beliau, ini cocok untuk perempuan. Mana gunting, nah itu nggak tahu di mana tempatnya. Ya, di mana garpu dia tahu, di mana pisau dia tahu. Ya. Kalau laki-laki kan disuruh cari pasti tidak dapat. Ya, kunci motor. Dia buka lemari, mana ini kunci motor, mana kunci motor. Ya, ternyata ada di atasnya, tak gantung. Ya, karena laki-laki itu pandangannya satu arah. Pandangannya itu satu arah. Adapun perempuan pandangannya itu menyeluruh, ya, kemana-mana. Makanya kalau misalnya main HP itu laki-laki, dekatnya perempuan, nggak tahu itu. Nggak tahu itu apa WA-nya, nggak tahu. Laki-laki nggak bisa. Coba laki-laki nggak bisa itu apa? Dia tidak bisa baca. Tapi kalau perempuan itu bahaya itu kalau WA dengan istri ya, didekati itu nggak tahu semua itu. Nggak tahu ini dia WA sama siapa. Ya, apa dia di grup mana lagi? Itu karena pandangannya luas. Makanya perempuan itu, ini apa namanya ini? Ini kunci motor. Mana ini? Mana korban bencana? Ini korban bencana. Nah, tahu juga korban bencana di mana dia? Luar biasa ya. Tidak ditemukan oleh tim SAR, perempuan bilang ini apa namanya? No. Ini menunjukkan bahwa tabiat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, serta ingatannya akan menjadi kuat sesuai dengan jenis pekerjaan yang sering digelutinya. Tentu ini tidak menafikan kesibukan beberapa wanita karir di masa ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan keuangan. Jumlahnya sedikit dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan dan referensi. Hukum rata-rata tentu yang menjadi rujukan dan menjadi hukum asalnya. Ya, adapun wanita yang bekerja di luar itu dibolehkan, tidak menjadi wajib, tapi boleh dengan syarat tentunya. Syaratnya pertama izin dari suami, sudah diberikan izin oleh suami. Kemudian yang kedua, dia menutup aurat kalau keluar rumah, dan yang ketiga tempat kerjanya tidak mengundang maksiat. Tidak mengundang maksiat, artinya tidak aman tempat kerjanya. Tapi kalau misalnya dia kerja di tempat keluar rumah, tapi pekerjaannya misalnya penjahit, sesama penjahit semua, ya, aman dari fitnah laki-laki dengan menutup aurat, enggak ada masalah. Tetapi kalau di situ ada ya fitnah, ya, laki-laki misalnya berdua-duaan atau bisa satu ruang kantor, maka ini tentunya dihindari karena itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, janganlah seorang wanita beranggapan bahwa dalam hal ini terdapat unsur pengurangan kehormatan dan kemuliaan dirinya. Bahkan jika mau diakui, justru di balik ini semua terdapat penyucian bagi dirinya agar ia melakoni pekerjaan utamanya dalam mendidik dan menetap di rumahnya. Masya Allah. Coba dengarkan nih. Mohon maaf tadi perempuan, coba dengarkan nih. Janganlah seorang wanita, yarhamukallah, jangan seorang wanita beranggapan bahwa dalam hal ini terdapat unsur pengurangan kehormatan. Agama ini tidak adil, masa laki-laki terus diangkat? Kita ini juga mau tampil. Oh enggak, wanita itu tidak boleh terlalu sering tampil. Wanita itu di rumah tempatnya. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, hendaknya wanita itu menetap di rumahnya karena itu menjaga kesuciannya. Jadi semakin di rumah itu semakin melebih. Tahu ya? Semakin suci. Ya, tapi kalau sering keluar rumah, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan, apalagi kalau tidak minta izin sama suami,
pergi makan bakso tidak izin sama suami, ya, maka itu tentunya pelanggaran agama. Seorang wanita ketika dia hendak keluar rumah, satu langkahnya itu harus izin. Satu langkahnya itu harus izin kepada suaminya kalau dia belum menikah dengan walinya. Karena ini bentuk penghormatan kepada seorang wanita. Nah, daripada hanya sekedar sibuk dengan bisnis dan interaksi yang terkait dengan keuangan. Semakin di rumah wanita, maka dia semakin terhormat di mata agama. Ya, itu coachnya itu ya, bisa di coach kajian kita, semakin menetap perempuan di rumah, maka dia semakin terhormat di mata agama. Masya Allah. Jadi tidak keluar rumah kecuali dengan darurat. Aja nama palaung, ya, kesana kemari, ya, dan tidak mengurus rumahnya. Karena ibu rumah tangga dalam bahasa Arab itu Rabbul Bait. Rabbun, tahu Rabbun ya? Kalau Rabb kan Tuhan. Rabbul Alamin. Kalau Rabbul Alamin Tuhan semesta alam. Kalau perempuan Rabbul Bait. Apa artinya bait? Rumah. Ya, jadi dia yang pengurus rumah. Dia yang mengurusi rumah. Baik, sampai di sini insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita mau dengarkan dulu beberapa kaidah yang sudah ditulis oleh peserta kajian rutin subuh. Ya, kita dengarkan saja beberapa dari kaidah yang kedua. Siapa? Saudara. Jadi yang sudah, yang kita kasih kesempatan yang belum. Ya. Setelah Bapak baru Ibu. Ya. Jadi kaidah yang kedua Ustaz, itu boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia baik, dia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ya. Jadi makna yang kami pahami di sini Ustaz, yaitu bahwa setiap sesuatu atau usaha itu dalam kehidupan ini semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh dalam kehidupan, yaitu misalnya kita berusaha, ada seorang petani yang menginginkan hasil yang berlimpah ruah seperti tahun lalu misalnya. Tapi faktor Allah tahun ini misalnya ada hama atau penyakit yang menyerang padi, sehingga hasil kita itu menurun hasilnya. Dan itu baik. Itulah yang terbaik bagi kita. Karena bagi Allah yang telah ditakdirkan oleh Allah, itulah yang terbaik. Barakallahu fiik. Quotes-nya itu segala yang ditetapkan oleh Allah itulah yang paling indah. Ya, segala yang ditetapkan oleh Allah itu paling indah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Selalu bandingannya, kenapa panen tahun ini tidak seperti tahun lalu atau panen ini beda dengan panen lalu? Ya, di situ ada hikmah. Ingat hikmah itu apa tadi hikmah? Bisa tersingkap, bisa juga tidak tersingkap, bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Nanti di belakang baru lama-lama baru muncul itu hikmahnya. Tapi kadang juga tidak muncul atau tidak tersingkap, nanti di hari kiamat baru kita tahu, oh ternyata ini sebabnya. Bisa jadi misalnya kalau terlalu banyak hartanya, dia ya berkurang ibadahnya, misalnya kurang datang ke masjid karena banyak dia urus, lupa salat tarawih misalnya, kan seperti itu. Ya, itu adalah hikmahnya. Jazakallahu khair. Kemudian ibu di belakang silakan. Iya. 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 Wah, 3M ya, 3M ini ya. Kedem 3M ya. Nah. Ya. Ini bukan curhat ya. Nah.
Baik, barakallahu fiik. Jadi boleh jadi apa yang kita benci itu ternyata sesuatu baik bagi kita semua. Contoh misalnya suami dengan istri seperti yang dicontohkan, bahwa boleh jadi di mata kita ini sudah tidak bagus, ini istri saya, tetapi ternyata di situ ada kebaikan. Dan apa yang Allah takdirkan sebagai pasangan kita, insya Allah itulah yang terbaik. Saya tanya, apakah Allah menzolimi hambanya? Tidak mungkin Allah menzolimi. Jadi kalau itu jodoh tak, alhamdulillah itu yang terbaik. Kalau mukanya agak-agak jelek, ya sudah, antum terima. Ya bersyukurlah dengan itu. Makanya ya disebutkan ya bahwasanya itulah takdir yang terbaik bagi kita. Karena kalau lihat perempuan lagi itu tidak ada habisnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, jika dia menikahi semua wanita-wanita cantik di dunia ini dan tidak ada yang tersisa, ketika ada anjing lewat dan anjing itu bukan punya dia mengatakan anjing itu lebih cantik dari istrinya. Kenapa? Sesuatu yang haram itu selalu buat penasaran. Sohi au khata. Nah, bayangkan ya, dia sudah menikah semua wanita tercantik di dunia, tapi lewat anjing tetangganya, kan dia bukan punyanya. Anjing itu lebih cantik dari istri. Itu. Karena di kita ini, mata kita ini ada hijabnya, disuruh hijab untuk dari setan. Makanya Nabi mengatakan, idza kharajatil mar'a, ketika wanita keluar dari rumah, istashrafahu syaitan, maka setan itu bergelantungan di punggungnya. Jadi setan itu bergelantungan di punggungnya. Jadi kalau kita lihat memang perempuan yang bukan istri kita, bukan mahram kita, itu pasti menggiurkan. Padahal kalau dibandingkan, coba sering terjadi itu pelakor misalnya. Coba kalau ada kasus pelakor, lihat pelakornya dan istri sahnya, yang mana lebih cantik? Lebih cantik istri sahnya. Nggak, di mata kita itu lebih cantik. Kenapa ini selingkuh, ini bodohnya, ini lebih cantik istrinya. Tapi di mata yang suaminya itu yang cantik pelakornya. Kenapa? Dia haram bagi dia. Ya, coba lihat itu sering kasus pelakor, kemudian istri sah. Selalu itu kalau kita lihat, bodohnya ini laki-laki, ini istri sahnya lebih cantik. Tapi bagi si laki-laki itu enggak. Bagi dia yang pelakor yang lebih cantik, karena begitulah mata ini dihipnotis dari godaan syaitan. Baik. Ya, satu lagi. Ya. Contoh kehidupan, kami pernah mendengar seorang sahabat kami bercerita bahwa dia telah menemukan wanita pilihannya. Mentok di situ. Ya. Padahal dia belum pernah konsultasi atau berbicara dengan orang lain. Ya. Hanya pikiran bahwa dia sangat baik. Ya. Dan kami pun menasihatinya bahwa Wa'asa wa huwa syarrul lakum. Masya Allah. Langsung nasihatnya dan nasihat Quran. Boleh jadi yang engkau cintai itu, maka itu buruk bagi kalian. Betul tadi, kalau misalnya orang mau dapat jodoh dan kita yang sudah mentok tanpa dia cross check, tanpa konsultasi, ya bisa jadi dia adalah sesuatu yang buruk bagi kita. Kalau ada yang pernah kejadian seperti ini, pernah ada yang ditolak lamarannya, dia lamar perempuan ditolak. Nah, ketika ditolak, kita harus berhusnuzon, ini buruk bagi kita. Khalas. Nah, begitu. Jadi jangan terlalu ditolak lamaran kita ini, kemudian sedih, kemudian mau bunuh diri. Tapi ingatlah, bisa jadi memang itu bukan jodoh kita dan itu buruk bagi kita. Karena kaidahnya tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Kholas, itu saja. Tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Apa yang kita kerjakan sekarang, itulah takdir yang paling indah bagi kehidupan kita. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.